Halo, saya Dimas. Kali ini kita akan membahas tentang 7 fakta Manohara yang tengah kontroversial terkait agama. Berikut ini pembahasannya tentang 7 fakta Manohara yang tengah kontroversial terkait agama. Jakarta Manohara Odelia Pinot kembali ramai dibicarakan karena isu kontroversialnya terkait agama. Manohara dikabarkan sudah pindah agama dan berpindah keyakinan menjadi umat Kristen. Isu tentang Manohara pindah agama ini banyak dibicarakan oleh publik. Di tahun-tahun sebelumnya nama Manohara juga terdengar karena isu yang kontroversial. Sedikit kilas balik berikut Hai Bunda rangkum dari berbagai sumber 7 fakta tentang Manohara yang tengah kontroversial tentang agama. 1. Pernah menikah dengan Pangeran Kelantan. Manohara pernah menikah dengan Pangeran Kelantan Malaysia Tengku Muhammad Fakhri Petra di tahun 2008. Tapi usia pernikahan Manohara dan Pangeran Kelantan itu sangat singkat. Beberapa bulan setelah pernikahannya Manohara disebut-sebut mengalami KDRT. Bahkan dikabarkan Manohara memiliki luka sayatan hingga mengalami penyekapan. Kala itu di pertengahan 2009 kasus Manohara menghebohkan masyarakat Indonesia. Setelah berhasil dibebaskan, Manohara pun akhirnya berpisah dengan Tengku Fakhri. 2. Sempat diisukan meninggal. Beberapa tahun setelah isu pernikahannya dengan Pangeran Kelantan, nama Manohara kembali terdengar. Pada 2016 ia diisukan meninggal dunia akibat overdosis. Namun Manohara membantah isu tersebut. Ia mengatakan bahwa saat itu ia dalam keadaan baik-baik saja di rumah. 3. Sudah jarang muncul di dunia hiburan. Manohara jarang terlihat di layar kaca. Ternyata saat ini Manohara berkecimpung di dunia bisnis, Bunda. Manohara saat ini fokus mengurus bisnisnya. Sudah 5 tahun ia menjalankan bisnis publishing. 4. Aktif menyelamatkan hewan yang dijual ilegal. Selain berbisnis, Manohara juga aktif di Jakarta Animal Aid Network (JAAN). Dalam organisasi tersebut, Manohara ikut memerhatikan dan menyelamatkan hewan-hewan yang diperjualbelikan secara ilegal. Sering sekali keluar kota untuk JAAN, Jakarta Animal Aid Network, yaitu sebuah NGO based di Indonesia untuk counter illegal wildlife. Ujar Manohara dikutip dari Detikcom. 5. Diisukan pindah agama. Isu kontroversial mengenai Manohara kembali terdengar, Bun. Sekarang Manohara disebut-sebut sudah agama. Hal tersebut menyeruak karena Manohara kerap mengunggah ayat-ayat Alkitab di media sosial Instagramnya. Bahkan Manohara telah mengunggah potongan ayat Alkitab sejak tahun 2018 silam. 6. Sudah lama menganut agama Kristen. Manohara akhirnya buka suara soal keyakinannya nih, Bun. Manohara mengatakan ia sudah menganut Kristen sejak lama. I am a Christian and have been for many years. It is that simple. Saya seorang Kristen dan telah bertahun-tahun. Sesederhana itu. Tulis Manohara di Instagram story-nya. 7. Menganggap agama adalah privasi. Menurut Manohara ada seseorang yang mengungkapkan keterangan yang salah. Ia sendiri tidak pernah mempublikasikan agama yang dianutnya. Some people claiming to be family members are putting out false statements regarding my beliefs. Beberapa orang mengaku sebagai anggota keluarga mengeluarkan pernyataan yang salah tentang kepercayaan saya, kata Manohara. Manohara sebelumnya tidak menegaskan agama apa yang ia anut. Menurutnya agama adalah suatu hal yang sangat pribadi. I have never addressed this publicly before as religion is an extremely private matter between oneself and God. Saya belum pernah membahas hal ini di depan umum karena agama adalah masalah yang sangat pribadi antara diri sendiri dan Tuhan. Tulisnya. Pada Februari 2020 silam Manohara ternyata pernah mengungkap soal keyakinannya. Ia mengaku sudah pindah agama. Beberapa orang yang mengaku anggota keluarga salah memberikan pernyataan soal keyakinanku. Aku nggak pernah mempublikasikan soal agamaku di publik karena itu privasi antara aku dan Tuhan. Tulisnya dalam bahasa Inggris. Aku seorang Kristiani dalam beberapa tahun ini. Sesimpel itu. Saat menulis ini aku merasa kecewa banyak orang yang memikirkan soal privasi orang lain kita warga negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, tutupnya. Sebelumnya, netizen sudah curiga Manohara pindah agama di momen Natal. Pada Natal tahun 2019 silam, Mano mengunggah foto patung dengan latar belakang pohon Natal. Ia juga sempat menuliskan potongan ayat Alkitab pada Minggu 22 Februari 2021.
Hal itu sontak menuai komentar netizen. Manohara sendiri tak menanggapi meski tetap membuka kolom komentar. Selain soal pindah agama, Manohara juga kerap menyita perhatian publik lewat pose-posenya sebagai model. Di saat hari Natal. Nah, itu tadi pembahasan tentang 7 fakta Manohara yang tengah kontroversial terkait agama. Apa pendapatmu, dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, salam toleransi.